Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Jadi ada yang tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah siapa? Oke, Hikmah. Kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Baik, jadi iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Membagi dua kelompok. Jadi kelompok di sini kelompok 1, terus kelompok di sini kelompok 2. Kelompok 1, cari di dalam buku kitab beserta dengan rasul penerimanya. Terus kelompok 2, menganalisis kitab-kitab yang wajib diimani. Hasil kerja kelompok dari kami. Kitab-kitab yang wajib diimani. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kasih dulu tepuk semangat yang lama. Baik, silahkan duduk kembali. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. 1. Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa dalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat,
akidah yang berlaku saat itu. 2. Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. 3. Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Baik, kasih dulu tepuk semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat yang lama. Baik, silakan dulu kembali. Baik, jadi pertemuan kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang sudah kita paparkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, siapa yang bisa simpulkan tentang materi kita pada hari ini? Oke, silakan Yum disimpulkan bahwa apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Kitab-kitab yang wajib diimani oleh umat Islam adalah Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia. Imam kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dalam bentuk kitab suci umat Islam. Baik, jadi itu tadi kesimpulannya yang dibacakan oleh teman kita Yulfi. Jadi baik, Ibu akan memberikan tes secara lisan supaya Ibu mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak semua. Nah, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu kitab apa? Siapa yang tahu? Oke, Adit, kitab apa? Al-Qur'an. Ya, baik. Jadi kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Terus Ibu tanya lagi, berapa kitab yang wajib diimani? Oke, sahabat, kitab yang wajib diimani itu ada berapa? 4. Ada 4. Terus kitab yang diturunkan, kitab yang wajib diimani umat Islam itu kitab apa? Ada yang tahu? Baik. Kitab apa? Al-Qur'an. Baik. Jadi pertemuan kita pada hari ini alhamdulillah sudah dipaham semua tentang mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Nah, pertemuan kita minggu depan yaitu tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya kita belajar tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, bagaimana perasaan setelah mengetahui kitab-kitab yang wajib diimani? Bagaimana perasaannya? Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar pendidikan agama Islam? Senang juga? Baik. Jadi cukup pertemuan kita pada hari ini. Pesan Ibu rajin beribadah dan jangan lupa rajin belajar. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Baik, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa dilihat namanya dulu? Idil Limansyah, Siap, ada Bu. Muhammad Bakri Raditya, Siap, ada Bu. Jadi semuanya hadir. Baiklah, pertemuan kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Rukun Islam. Oke, rukun Islam. Jadi sekarang kita belajar tentang Jadi rukun iman itu ada 6. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Jadi ada yang tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah siapa? Oke, Hikmah. Kita harus mempercayai dengan kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Baik. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Membagi 2 kelompok. Jadi kelompok di sini kelompok 1, terus kelompok di sini kelompok 2. Kelompok 1 cari di dalam buku kitab beserta dengan rasul penerimanya. Terus kelompok 2 menganalisis kitab-kitab yang wajib diimani. Nah, coba silahkan dikerjakan.
kerja kelompok dari kami. Kitab-kitab yang wajib diimani. 1. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kasih dulu tepuk semangat yang lama. Baik, silahkan duduk kembali. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. 1. Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa AS beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat akidah yang berlaku saat itu. 2. Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. 3. Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Baik, kasih dulu tepuk semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat yang lama. Baik, silahkan dulu kembali. Pertemuan kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang sudah kita paparkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, baik, Ibu akan memberikan tes secara lisan supaya Ibu mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak semua. Nah, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu kitab apa? Siapa yang tahu? Oke, Adit, kitab apa? Al-Qur'an. Ya, baik. Jadi kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Terus Ibu tanya lagi, berapa kitab yang wajib diimani? Oke, sahabat, kitab yang wajib diimani itu ada berapa? 4. Ada 4. Terus kitab yang diturunkan, kitab yang wajib diimani umat Islam itu kitab apa? Ada yang tahu? Baik, kitab apa? Al-Qur'an. Baik, jadi pertemuan kita pada hari ini alhamdulillah sudah dipaham semua tentang mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Nah, bagaimana perasaan setelah mengetahui kitab-kitab yang wajib diimani? Bagaimana perasaannya? Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar pendidikan agama Islam? Senang juga? Baik. Jadi cukup pertemuan kita pada hari ini. Pesan Ibu, rajin beribadah dan jangan lupa rajin belajar. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini.